hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah online kita. Kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Adik-adik bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Minggu ini kita masuk kita keempat atau Patikopaton. Kita mengucapkannya dengan Bernyanyi. Laut nasa isina
Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Sungai Sukacitamu. Pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kebenaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mendengarkan khotbah, kita siapkan hati kita angkat satu pujian, siapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih dan selalu menyertai kami, membimbing kehidupan kami. Hingga pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada untuk melakukan ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami agar kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu bersama-sama dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Minggu Letare, tanggal 14 Maret 2021, tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 hingga ayat 68. Matius pasal 26 ayat 57 hingga ayat 68. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pastinya ketika datang tuduhan kepada kita, tuduhan yang salah atau tuduhan tentang perbuatan yang tidak kita lakukan, pastinya kita geram, pastinya kita marah, pastinya kita sakit hati, dan mungkin akan menjadi dendam terhadap orang yang mengatakan tuduhan palsu tadi kepada kita. Lalu sebagai manusia biasa, wajar kita memiliki rasa marah, sakit hati. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajarkan melalui yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seberat apapun tuduhan palsu, seberat apapun fitnahan, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah semuanya itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Yakinlah, ketika begitu banyaknya orang yang berdiri sebagai saksi palsu, yang mengatakan tuduhan yang tidak benar kepada kita, tapi kalau Tuhan mengatakan bahwasanya itu tidak benar, itu salah, Dia dengan caranya sendiri pasti akan membela kita. Meskipun semua orang yang hadir itu menuduh kita, tapi akan ada dibangkitkan oleh Tuhan satu orang saja yang membela kita, yang mengatakan supaya kita dibebaskan. Demikian juga kehidupan kita.
adik-adik semuanya, anak-anak sekolah minggu juga diajarkan melalui firman Tuhan ini untuk selalulah berbuat, bertindak, berperilaku seturut dengan firman Tuhan. Sebab dunia ini selalu memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, tuduhan palsu, terlebih kepada pengikut Kristus. Buktinya, Tuhan kita Yesus Kristus saja tidak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, tetapi dia harus mendapatkan tuduhan yang begitu berat. Memang hal itu harus sampai kepada penyalipan supaya genaplah firman Tuhan. Tetapi perkara tuduhan itu sudah menjadi sifat yang hingga saat ini mungkin tidak akan pernah bisa dihilangkan. Itu sudah menjadi sifat yang menyebar, bahwasanya sifat itu siapapun dia pasti akan pernah mengalaminya. Untuk itu adik-adik, ada istilah orang tua yang mengatakan berbuat baik saja kita salah, apalagi kalau kita berbuat yang tidak baik. Jadi ingatlah bahwasanya orang yang berbuat baik akan selalu dibela oleh Tuhan, meskipun banyak orang yang tidak menyukainya. Nah, firman Tuhan pada saat ini juga mengajak kita bahwa dunia ini memerlukan bukti nyata siapa itu Yesus sebenarnya. Siapa itu Yesus yang kita percayai. Karena dunia ini lebih mengutamakan bukti daripada iman. Jadi anak-anak sekolah minggu semuanya harus mendahulukan iman baru melihat. Karena sebab iman itu adalah percaya dahulu baru melihat. Nah, kalau dunia ini tidak. Dunia ini selalu membutuhkan bukti dulu. Ketika sudah melihat bukti benar itu adanya, maka percayalah. Lalu, akankah kita mampu membuktikan siapa Yesus sebenarnya? Melalui kemanusiaan kita tidak akan mampu membuktikan siapa Yesus sebenarnya. Tetapi kita hanya mampu membuktikan Yesus adalah Tuhan di dalam penyertaan-Nya, di dalam kasih-Nya kepada kita. Ketika kita sakit, kita berdoa, kita meminta kesembuhan daripadanya, kita sembuh, maka sebenarnya tidak perlu lagi bukti siapa Yesus sebenarnya. Dari apa yang kita alami, ketika kita keluar dari kesesakan, penderitaan, masalah, itu sudah membuktikan ketika kita lari meminta pertolongan Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dalam doa kita dimenangkan, maka itulah yang menyatakan siapa Yesus sebenarnya yang kita percayai. Kita harus mengatakan melalui iman kita, melalui yang kita percayai, Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak lagi boleh ada dari kita yang meragukan siapa Yesus. Meskipun orang-orang di luar kita meragukan siapa Yesus, ya itu urusan mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meyakini dan kita percaya Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, marilah kita menyayangi Yesus meskipun kita tidak melihatnya, tetapi kita dapat melihat melalui kebaikan orang lain, kasih sayang orang tua, nasihat orang tua, nasihat orang yang lebih tua, kasih sayang kakak abang, kasih sayang orang-orang di sekitar kita, kasih sayang adik-adik kita, dan kasih sayang orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Itu adalah bukti nyata bahwasanya Yesus ada di tengah-tengah kita. Jadi kita nggak usah mencari-cari kemana-mana Yesus itu, enggak. Yesus itu ada dalam setiap perbuatan orang yang percaya, yang melakukan kebaikan di mata Tuhan. Nah, yang ketiga, melalui firman Tuhan ini kita diperkenalkan bahwasanya dunia ini sebagai penentu hukuman. Oleh karena itu adik-adik, kita bukan salah satu dari dunia ini. Kita hanya menumpang tinggal di sini. Lalu di mana tempat kita yang sesungguhnya? Tempat kita yang sesungguhnya adalah Yerusalem yang baru, sorga yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk itu, jangan mau menjadi pengikut dunia yang menentukan hukuman atas apapun. Artinya, kita tidak boleh saling menghakimi, kita tidak saling
menghukum, kita tidak boleh saling menyalahkan. Tetapi tugas orang Kristen adalah saling memperbaiki, saling menasihati, mengasihi. Jikalau kita melihat ada yang salah, maka kita tegur, tapi kita tidak menghukum, kita tidak menghakiminya. Ingatlah, ciri khas dunia yang masih saat ini, sampai saat ini masih belum bisa berubah, yaitu dunia sebagai penentu hukuman kepada orang yang bersalah. Tapi kita tidak. Kita orang Kristen, hukuman ketika kita berdosa hanya terletak pada Tuhan kita dan Yesus Kristus sebagai hakim di penghakiman yang terakhir. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang tidak menjadi pengikut-pengikut mereka, sebab Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita juga harus menerapkan kasih kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Apapun dosanya, kita harus mengasihi mereka, dan kita harus bisa mengampuni mereka supaya kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu menyertai kami. Tuhan, pada minggu-minggu ini kami merenungkan betapa dunia ini menunjukkan penolakannya kepadamu. Hingga pada saat ini juga Tuhan, dunia ini belum mampu untuk bersama-sama percaya dan beriman kepadamu. Tapi kami Tuhan, umat yang Kau pilih, yang telah menerima anugerah karunia baptisan, kami selalu percaya kepadamu. Dan jagalah anak-anak di seluruh dunia ini Tuhan, supaya mereka selalu tetap dalam iman dan percaya kepadamu dimanapun mereka berada, apapun dalam keadaan apapun mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan yang melegakan. Terima kasihlah Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman untuk minggu ini bagi adik-adik yang sudah mengerjakan PTS, harap menghubungi guru horon masing-masing. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam nas Imamat 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilempari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Adik-adik jangan lupa dihafal ya. Nah, untuk video ayat hafalannya adik-adik boleh kirimkan ke guru horon masing-masing. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku,
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.